pertemuan keempat kita di program studi bimbingan konseling pendidikan Islam ya. Mata kuliah Sosiantropologi Pendidikan. Ya teman-teman semuanya, pada pagi hari ini sepertinya kita tidak bisa itu kemungkinan tidak bisa mengikuti kita karena ya. Mungkin langsung saja kita buka perkuliahan pada pagi hari ini semuanya. Bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada pertemuan keempat ini salah kita pembahasan kita itu terkait yang kelompok presentasi pada pagi ini sudah siap. Yang kelompok presentasi pagi ini sudah siap. Halo? Yang kelompok pagi ini presentasi sudah siap, Pak? Nah, ini datang nih dia nih orangnya, Alif. Ya, pertemuan hari pagi ini kita akan membahas terkait dengan berdasarnya pada pendidikan beberapa kesempatan tentang teori kebudayaan dan pada pendidikan. Ya, mungkin langsung saja kita akan menanyakan kepada kita terkait pesan pada pagi ini. Nah, teman-teman yang presentasi untuk memulai waktu lalu Pak. Iya, saya terdengar ya suaranya. Ya. Maaf Mbak Nana, minta dijadiin host. Mas Wahid udah masuk belum, Lip? Mas Wahid, kurang tahu nih. Gak ada ya? Belum keluar ya? Oh, udah ada. Belum. Cuman ini keluar. Pokoknya belum ada. PT belum ada. Halo, Mas? Udah masuk belum? Udah masuk belum? PPT-nya belum keluar. Belum kelihatan PPT-nya. Biasanya PPT-nya dulu, Lip, baru share screen. Ya, PPT-nya dibuka dulu baru di share screen ya nanti. Ya, udah keluar ya? Belum. PPT-nya belum keluar. Yang keluar baru filenya doang, Mas.
Dikeluarin dulu aja, Nah, klik ya, keluar dulu, terus share dibuka screen. PPT-nya baru dimasukin lagi. Maaf Pak Adam, ini Mas Wahid mau masuk ke Zoom. Cuman Boleh nunggu sekitar 5 menit nggak Pak Adam? ya nggak apa-apa, dibuka dulu ininya. Oh, Ya. PPT-nya. Afwan minta tolong itu apa makalahnya mungkin bisa di-share di grup. Oh iya, iya. Oh ya. Bang Aldi Iya. bisa bantu kalah nggak? Ini nih. Siap. Dah. Salah. Salah nge-share. Halo Mas Wahid, udah ada? Ini lagi mau presentasi. Banyak. Dibuka dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Sarwo Edi dan juga Mas Adam dan juga teman-teman BKPI yang saya cintai. Kali ini kami akan mempresentasikan teori kebudayaan dan implikasinya pada pendidikan, yaitu yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Alif Saprudin, kemudian teman saya Al Ghifari dan Mas Wahid Baskoro. Sebelumnya ini PowerPoint-nya udah kelihatan atau belum ya? Poin-poinnya belum kelihatan, Mas. Belum kelihatan. Diulang Belum coba, Lip. kelihatan, Mas. Diulang, Lip. Ya. Sesnya dimatiin diulang terus pas dulu, dari dah. PPT-nya baru dinyalain lagi, Lip. Ya, sebentar ya. Coba itu diulang, dibuka dulu itu. Dibuka dulu filenya, baru di search dulu. Belum muncul? Masih belum muncul? Wis. Udah, Lip. Oh, udah Wis. ada. Ya. Ya, yang pertama yaitu tentang pendidikan yang akan dijelaskan oleh Bang Ali. Pendidikan. Ya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dan
Pendidikan itu mengikuti pengajaran kalian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat nih, tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi. Nah, selanjutnya untuk teori kebudayaan sendiri, kebudayaan Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan kebudayaan Arab. Selanjutnya ada pengarahan kebudayaan nih, menurut beberapa ahli juga. Yang pertama, yaitu oleh Ki Hajar Dewantara sendiri merumuskan kebudayaan adalah buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan terhadap dua pengaruh yang kuat, yaitu alam dan zaman, yang merupakan kebutuhan hidup manusia untuk mengatasi tantangan hidup dan kehidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Lalu oleh Kunjaraningrat merumuskan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri dengan belajar. Kemudian yang ketiga ada dari Edward Taylor, melihat kebudayaan sebagai hal yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, kebiasaan, atau semua hal yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, berdasarkan wujudnya, kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan yang bersifat abstrak, lalu ada kebudayaan yang bersifat konkret. Ya, kebudayaan yang bersifat abstrak itu, kebudayaan ini terletak pada pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Contoh kebudayaan yang bersifat abstrak ini adalah ide, seperti ide, gagasan, peraturan, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Lalu untuk kebudayaan yang bersifat konkret ini, wujudnya berupa tindakan atau perbuatan di dalam masyarakat yang dapat diamati oleh dan diraba serta dilihat. Ya, menurut yang tadi Kunjaningrat itu, wujud kebudayaan adalah seperti artefak, sistem tingkah laku, sistem gagasan, dan sistem gagasan yang ideologis. Next. Nah, fungsi kebudayaan itu ada 3 di sini ya, yaitu hasil karya manusia melahirkan kebudayaan dan teknologi, lalu ada karsa masyarakat yang merupakan perwujudan norma dan nilai sosial yang dapat menghasilkan tata tertib. Lalu ada di dalam kebudayaan terdapat pola-pola perilaku yang merupakan cara masyarakat untuk bertindak dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan nama Mas Wahid ya, Lip. Untuk karakteristik kebudayaan. Mas Wahidnya udah masuk belum ya? Halo, cek Mas Wahid. Halo Mas Wahid. Kalau belum, mau dilanjutin? Dilanjut aja kalau belum. Untuk karakteristik budaya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hasil karya manusia melahirkan kebudayaan dan teknologi. Lalu ada kebudayaan merupakan hasil belajar. Lalu ketiga itu kebudayaan didasarkan pada lambang. Nah, yang pertama itu kebudayaan yang bersifat abstrak itu, kebudayaan ini terletak pada pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Nah, contohnya itu yang tadi, yang seperti yang di atas tadi ya, seperti ide, gagasan, gitu, peraturan, dan masih yang lainnya gitu ya. Lalu yang kebudayaan merupakan hasil belajar itu, semua unsur kebudayaan merupakan hasil belajar dan bukan warisan biologis. Lalu yang ketiga, kebudayaan didasarkan pada lambang itu aspek simbolis yang penting dan dari gambar kebudayaan adalah bahasa. Lanjut untuk fungsi sifat ya. Sifat kebudayaan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada universal, stabil dan dinamis,
lalu ada penentu nasib seseorang. Ya, universal itu maksudnya sih masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu duit tunggal yang tak dapat dipisahkan. Hal itu mengakibatkan setiap masyarakat manusia mempunyai kebudayaan, atau dengan lain perkataan, kebudayaan ini bersifat universal atribut dan setiap masyarakat di dunia ini, dari setiap masyarakat di dunia ini. Nah, akan tetapi nih, apabila seorang dari masyarakat tertentu berhubungan dengan seorang yang menjadi anggota masyarakat yang berlainan, dia akan sadar bahwa adat istiadat kedua masyarakat tidak sama. Belum di next, Mas Alif. Masih sifat kebudayaan. Halo Mas Alif. Nah, yang kedua ini stabil dan dinamis ya. Kebudayaan bersifat stabil di samping juga dinamis. Dari setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu kan ya. Setiap kebudayaan pasti mengalami perubahan atau perkembangan gitu kan. Dengan demikian dalam mempelajari kebudayaan selalu harus diperhatikan juga nih hubungan antar unsur dan stabil dengan unsur-unsur yang mengalami perubahan. Lalu yang ketiga, penentu nasib seseorang, gitu kan. Kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia secara singkat dalam diterangkan dengan budaya mengetahui dan meyakini seluruh unsur kebudayaannya. Mungkin Alif ya. Halo Mas Alif. Ya. Nah ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Alif sendiri. Bentar ya, internetnya lagi bagus. Ya, oke. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang segi-segi pendidikan sebagai gejala kebudayaan. Ya, yang dimaksud dengan segi-segi atau aspek-aspek pendidikan adalah arah tujuan atau sasaran yang diperhatikan dan dibina serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan segala aktivitas yang bersifat pendidikan yang sesuai dengan pandangan di atas. Ada 10 segi pendidikan yang urutannya dapat diubah namun tidak dapat dikurangi untuk sesuai dengan kondisi, situasi, pelaksanaan pendidikan akan dilaksanakan. Pemisahan salah satu dari ke-10 tersebut tidak mungkin dan tidak dibenarkan, tetapi hanya dibenarkan perbedaan dalam penekanan. Ini adalah 10 poin tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan adalah pembinaan tingkah laku perbuatan. Yang kedua, pendidikan adalah pendidikan diri pribadi. Yang ketiga, pendidikan diperankan di berbagai pusat lembaga. Yang keempat, pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Yang kelima, pendidikan berlangsung sepanjang hidup. Yang keenam, pendidikan adalah persiapan penyesuaian yang intelijen terhadap perubahan sosial. Yang ketujuh, pendidikan harus mengabdi seluruh masyarakat. Yang kedelapan, pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur. Yang kesembilan, pendidikan jiwa nasionalisme seimbang dengan jiwa internasionalisme. Yang kesepuluh, pendidikan agama unsur mutlak dalam pembinaan karakteristik bangsa. Yang terakhir adalah inti pembahasan, yaitu mengenai implikasi teori kebudayaan dalam pendidikan. Implikasi teori kebudayaan dalam pendidikan ini dibagi menjadi 3. Implikasi itu artinya hubungan ya, atau keterlibatan. Hubungan antara hubungan teori kebudayaan di dalam pendidikan. Yaitu dibagi menjadi 3 pandangan, yaitu pandangan superorganis, yang kedua pandangan konseptualis, dan yang ketiga pandangan realis. Pandangan superorganis adalah sebuah proses di mana kebudayaan mengontrol orang dan membentuk sesuai dengan tujuan kebudayaan. Untuk pandangan konseptualis
mengatakan bahwa kebudayaan itu berada di dalam pikiran manusia dan manusia sebagai pembentuk budaya. Untuk pandangan realis yaitu kebudayaan merupakan sebuah abstraksi dalam arti bahwa tidak semua kegiatan budaya dapat diamati. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dibuka sesi pertanyaan. Halo, suaranya terdengar baik. enggak? Ya, terdengar. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita buka sesi diskusi ya. Teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menanggapi dari apa yang telah teman-teman kita sampaikan, kita buka. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau ingin menambahkan, silakan. Saya mau bertanya, izin bertanya. Siap, silakan. Mengenai pembahasan yang tadi di akhir, yang katanya adalah pembahasan inti, yaitu mengenai implikasi teori kebudayaan dalam pendidikan. Mungkin bisa minta tolong dijabarkan, karena saya masih agak kurang paham mengenai 3 pandangan tadi. Terus kemudian perbedaan yang paling mendasar itu apa di antara ketiga pandangan tadi itu. Baik, itu saja. Ya, mana teman-teman mau tampung atau mau Ditampung dulu aja kali ya, Liv. Iya, boleh ditampung. akan teman-teman yang lain? Mungkin ada yang bertanya atau mungkin langsung bisa menanggapi ya dari pertanyaan Mas Agus tadi, silakan. Ya, ayo teman-teman yang lain. Assalamualaikum, saya Andre izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan Mas Andre. Dari pemaparan tadi, saya belum menemukan kesimpulannya ya. Saya cari di makalah juga nggak ada. Jadi saya pengen tanya dari pemaparan yang tadi kesimpulannya apa? Terima kasih. Iya itu salah nge-share-nya yang belum kelar. Maaf ya Mas Andre ini. Lupa pas di ini belum kelar ternyata itu. Yang udah kelar ada kok ada, bentar ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada lagi yang bertanya atau mungkin bisa dibacakan lagi dari kesimpulannya Mas untuk memuaskan dari Mas juga sebelum dijawab pertanyaan Mas Agus. Saya mau mencoba menjawab pertanyaannya Mas Agus. Halo. Ya, kedengaran.
Agus. Ya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaannya Mas Agus, yaitu penjabaran pandangan yang mengenai implikasi teori kebudayaan terhadap pendidikan. Yaitu yang pertama, pandangan superorganis. Itu pengertiannya yaitu kebudayaan mengontrol orang dan membentuknya sesuai dengan tujuan kebudayaan. Maksudnya yaitu kebudayaan itu sebagai bentuk pendidikan. Misalnya di zaman modern ini kita budayanya budaya teknologi. Teknologi yang belajarnya serba online. Itu maksudnya untuk untuk mentransfer pendidikan, untuk menjadi pendidikan agar untuk menjadi sebuah pendidikan. Misalnya kan sekarang zamannya pakai laptop, pakai HP, itu kan budaya modern. Nah, itu gimana caranya budaya modern itu menjadi pendidikan untuk kita para pengguna digital. Itu untuk superorganis. Yang kedua, pandangan konseptualis. Pengertiannya yaitu kebudayaan itu berada di dalam pikiran manusia dan manusia sebagai pembentuk kebudayaan. Maksudnya di sini yaitu budaya itu tercipta oleh ide-ide manusia, ya, sehingga terbentuk kebudayaan. Yang ketiga yaitu pandangan realis pragmatik. Maksudnya yaitu kebudayaan dapat diamati. Kurang lebihnya begitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa nambahin Mas Albi untuk penjabaran mengenai superorganis. Jadi menurut pandangan superorganis itu yaitu kemudian adalah realitas super dan di atas ada di atas dan di luar pendukung individunya, dan kebudayaan punya hukum-hukumnya sendiri menurut pandangan superorganis. Nah, untuk yang konseptualis itu mengumumkan kebudayaan bukanlah suatu entitas sama sekali, tetapi sebuah konsep yang digunakan antropolog untuk menghimpun serangkaian fakta-fakta yang terpisah-pisah. Sedangkan pada realis sendiri berpendapat bahwa kebudayaan adalah kedua-duanya, yaitu bangunan dasar dari ilmu antropologi. Kebudayaan merupakan entitas empiris, sebab konsep ini menunjukkan cara sebenarnya fenomena tertentu diorganisasikan. Seperti itu. Gimana Mas Agus? Begini, untuk mengenai pembahasannya, kalau yang saya lihat kan sebelumnya kan ada penjabaran mengenai pendidikan, ya, terus kemudian penjabaran mengenai kebudayaan, bahkan sangat sangat lengkap ya, ada teori kebudayaan, kemudian dari fungsi-fungsi kebudayaan, karakteristiknya juga, ada sifat-sifatnya. Nah, sedangkan untuk pembahasan inti ini kan sebenarnya di pembahasan yang terakhir, di implikasinya kan ya, di implikasi teori kebudayaan dalam pendidikan. Nah, yang mungkin yang saya masih belum paham di situnya, karena saya lihat kayaknya penjabarannya nggak sedetail pembahasan yang pertama-tama tadi. Mungkin teman-teman juga sepakat ya kalau misalkan teman-teman yang presentasi bisa mendatangkan contoh yang real yang terjadi di kita, seperti apa sih implikasi teori kebudayaan dalam pendidikan itu sendiri gitu. Karena kalau dari definisi-definisi, rasanya kalau saya pribadi agak sulit untuk mencernanya. Barangkali bisa diberikan contohnya seperti kayak kemarin Pak Dokter memberikan contoh tentang si raja kan gitu ya. Nah, saya kepengen ada contoh dari
tiga pandangan tadi, pandangan superorganis tuh contohnya seperti apa sih yang di masyarakat itu? Terus kemudian pandangan konseptualis tuh bagaimana? Sedangkan pandangan realis itu bagaimana seperti itu? Mungkin lebih bisa dipahami oleh saya pribadi dan teman-teman secara umum kalau seandainya diberikan contoh yang real yang terjadi di kita di masyarakat. Kalau teman-teman yang lain gimana, sepakat nggak kalau misalkan atau teman-teman yang lain mungkin sudah paham dengan pemaparan yang sebelumnya atau masih butuh contoh yang lain? Setuju Mas Agus, masih butuh contoh. Iya, siap. Ya, mungkin yang lain ada bisa bantu jawab dari pertanyaan Mas Agus yang sudah paham mungkin. Silakan. Tahu Mas Agus sendiri mungkin sudah punya contoh nih. Iya. Belum ada. Saya juga masih berusaha. Untuk yang pandangan superorganis ini kan maksudnya kebudayaannya itu yang berupa teknologi gitu kan, teknologi dan ekonomi gitu kan, ya terkait teknologi yang ada di zaman dulu gitu kan. Kalau menurut saya yang seperti itu sih contoh-contoh yang di superorganis ini. Itu Mas Agus, apa masih kurang jelas penjelasan dari saya? Ya, mungkin nanti kalau teman-teman yang presentasi tidak bisa menjawab, menjadi PR mereka sendiri dan PR kita semua ya terkait pertanyaan Mas Agus ini. Memang untuk contoh-contohnya masih sulit ya sepertinya ini untuk cari, atau sudah menemukan contohnya nih yang presentasi, silakan. Atau yang lainnya gitu masih banyak yang belum bersuara. Ada Pak Budi bisa membantu. Iya Pak, sebenarnya saya sama Pak kayak Mas Agus. Saya mencari contohnya itu belum ketemu. Karena saya sendiri sebenarnya seringkali minta contoh ya dalam setiap penjelasan itu agar lebih bisa dimengerti, khususnya sama saya. Kalau hanya sekedar teori, definisi, dan lain-lain itu kita bisa nyari gitu. Tapi contohnya ini yang kadang-kadang kita sulit untuk menemukannya. Baik. Mungkin sambil mencari. Baik. Ya, saya coba menjawab yang ini deh, yang superorganis. Ya, di makalah kan tertera yaitu kebudayaan mengontrol orang dengan tujuan kebudayaan mengontrol orang dan membentuknya sesuai dengan tujuan kebudayaan. Ya, contohnya itu di zaman modern ini budayanya yaitu budaya gadget ya, budaya gadget. Yaitu budaya ini mengontrol orang supaya apa? Supaya orang tersebut bisa mengetahui informasi dari gadget tersebut, bisa memanfaatkan gadget tersebut, dan juga bisa bahkan menciptakan inovasi-inovasi baru. Itu yang dari pandangan superorganis. Itu contoh di masyarakat. Halo Mas Agus. Iya, dilanjut Mas Alif. Di situ kan ada 3 ya, ada A, B, dan C. Ada, kalau saya lihat, kalau di PowerPoint-nya kan memang secara garis besar saja di situ hanya ditulis 1, 2, dan 3. Kalau saya lihat di makalah untuk yang itu yang superorganis kan dibagi jadi 3, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ya, mungkin
teman-teman presentasi belum bisa ini atau masih mencari ya terkait secara apa namanya realistis di zaman sekarang gitu ya, sambil mereka mencari pertanyaan yang lain mungkin atau ingin menambahkan dari teman-teman yang lain yang di sini ada 35 orang. Silakan mungkin ada pertanyaan lain, silakan teman-teman. Ayo, silakan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya mau bertanya upaya apa yang dilakukan pemerintah ketika kebudayaan di Indonesia ini dipengaruhi oleh budaya luar? Pertanyaannya upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah ya? Ya. Baik, bisa sudah mulai dipengaruhi oleh budaya luar. Ya, di kita teman-teman presenter. Gimana Mbak Novita? Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika budaya di Indonesia ini dipengaruhi oleh budaya luar? Oh iya. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ya jika budaya Indonesia ini terpengaruhi oleh budaya asing gitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan sampai saat ini ya Mbak Novita? Halo. Ya, halo, ini bisa ditampung dulu atau gimana? Atau mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan kita tadi? Mau bertanya dong. Ya, silakan. Di Indonesia ini kan banyak memiliki kebudayaan ya. Banyak warga Indonesia juga ya yang melakukan kebudayaan pada daerah masing-masing. Tetapi kenapa gitu ya di rakyat Indonesia itu banyak juga yang mencontoh atau meniru budaya-budaya dari luar Indonesia. Apakah itu akan merugikan Indonesia atau kita membawa nama baik mereka atau bagaimana? Dengan rakyat Indonesia meniru kebudayaan luar. Izin menjawab ya Mas Faiz. Monggo. Ya. Rugi atau tidak gitu ya jika kita budaya asing gitu mempengaruhi budaya Indonesia gitu kan ya. Seperti itu Mas Faiz. Intinya. Gimana? Iya, maksudnya intinya itu rugi atau tidak gitu ya jika budaya asing itu
dilakukan oleh generasi kita gitu, apa gimana? Iya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Iya, kalau menurut pribadi saya sendiri ya akan rugi lah gimana kita meniru budaya-budaya luar gitu kan ya, dan nanti akan lama-kelamaan budaya kita juga akan terkikis oleh budaya luar sendiri gitu, sampai mungkin pada suatu saat nanti budaya kita sendiri yang hilang oleh budaya asing itu sendiri, dan budaya asing ini menjadi budaya kita yang selanjutnya, mungkin seperti itu. Lantas hal yang harus kita lakukan apa, bagaimana? Ya melestarikan budaya-budaya kita terkait keseniannya, terkait apa yang sudah ada diwariskan oleh leluhur kita sendiri, seperti apa gitu kan ya. Bahkan ketika apa itu yang budaya kita diklaim sama orang lain gitu kan ya, kita marah-marah, sedangkan kita sendiri pun dengan budaya kita sendiri kita masih acuh. Seperti itu. Contohnya dengan cara bagaimana, bro? Sebenarnya Mas Fahri sudah tahu jawabannya. Contohnya dengan seperti apa dan kayak gimana. Yang saya semacam melestarikan gitu loh. Sorry, maaf. Bang Algi, boleh menambahkan? Iya, boleh banget. Untuk cara melestarikan budaya ya. Kita kan Indonesia banyak sekali ya budaya-budaya. Salah satu cara melestarikan budaya itu yang berawal dari pendidikan ya. Pendidikan yang ada di sekolah atau di perkuliahan itu salah satu tempat wadah untuk melestarikan budaya. Salah satunya di situ. Karena kenapa ya? Karena di pendidikannya itu pendidikan itu mudah atau apa tuh bisa menjadi alat untuk mempertahankan budaya kita. Dan yang terutama bagaimana sih kita cara mempertahankan budaya itu? Salah satunya itu menanamkan di hati kita juga, di hati kita, di para pemuda zaman sekarang. Mungkin dari satu wilayah, satu daerah ada satu perkumpulan atau satu wadah yang untuk melestarikan budaya. Jadi budaya kita tuh nggak akan hilang gitu. Ada sebagian orang melestarikan budaya asing. Nah, ada sebagian orang juga kita harus melestarikan budaya kita. Itu dengan cara kita dari pemudanya kita membuat suatu perkumpulan. Nah, perkumpulannya itu yang mengacu kepada kebudayaan kita. Intinya sih dari pemudanya yang pertama, dan yang kedua itu mungkin dari instansi pemerintah, salah satunya sekolah atau perkuliahan atau dari pemerintahan. Nah, itu suatu wadah yang untuk bisa dikatakan buat menjadi lahan untuk mempertahankan budaya daerahnya gitu. Mungkin dari bahasa terus cara berpakaiannya gitu. Itu jangan sampai hilang. Begitu, Mas. Mas Riko. Iya. Saya mau nanya sekalian nih, kan kalau saya itu kan belum banyak pengembangan budaya. Dalam Mas Riko sendiri sudah belum untuk mempublikasikan lagi atau mengembangkan lagi mengenai kebudayaan kita? Kalau saya sendiri jujur belum tahu. Jadi kalau dari Mas Riko sendiri apakah sudah pernah? Kalau saya sih ya, salah satu mengembangkan budaya yang tempo hari pernah saya buat status ya. Jadi saya kan budaya Betawi ya, Betawi. Nah, salah satu kita mengembangkan budaya Betawi dan mempertahankan budaya itu dengan cara kita mempelajari apa yang ada di
budaya itu. Seperti kita di Betawi atau di Sunda ada namanya suatu perguruan pencaksilat. Nah, kita harus mempelajari itu supaya apa? Biar lebih kenal dan lebih tambah cinta gitu untuk ke budaya kita. Yang pertama kan gitu, kita harus lebih kenal lagi kan. Dengan cara kita mempelajari hal yang kecil atau yang bisa dikatakan masih bisa satu hobi lah. Atau misalnya ada seseorang, segerombolan orang, dia hobi berantem. Nah, di Betawi kan ada pencaksilat gitu ya. Nah, kenapa kita ajak aja dia untuk belajar silat? Nah, jadi berantemnya itu bukan berantem buat main-main, tetapi benar-benar dia buat ngejaga diri dan ngejaga saudara dan tetangganya gitu. Oke, salah satunya itu sih cara mempertahankannya itu kita mempelajari yang ada di budaya itu dengan entah dari bahasa, dari kegiatannya atau dari berpakaiannya. Gitu sih Mas. Saudara Riko sudah itu ya mempraktekannya ya. Untuk mempraktekkan sih sedikit, insya Allah sudah pernah. Oke. Ya gitu sih Mas Faiz. Saya Kalau kurang lebihnya menambahkan mohon ya, maaf. Bang Riko. Iya Mas Budi. Iya. Ya, saya sepakat juga dengan Bang Riko yang menjelaskan tadi. Sebenarnya kalau menurut saya bagaimana melestarikan gitu kan. Konsepnya sama sih sama pertanyaan yang semalam Pak dosen Nasar itu kasih gitu, bagaimana melestarikan bahasa Indonesia. Ini juga termasuk yang masuk dalam konsep itu gitu, melestarikannya, yaitu dari pemerintah sendiri itu melestarikannya melalui pendidikan, sekolah dari SD sampai perguruan tinggi gitu kan. Terus dari luar tadi Bang Riko sampaikan ada wadah-wadah yang bukan non formal tapi mereka tuh mengenalkan budaya, mengenalkan, mempelajari bahkan sampai mempraktekannya. Terus ada satu lagi baik dari pemerintah ataupun dari instansi swasta itu bisa menggandeng orang-orang yang terkenal seperti yang sampaikan Pak Saiful kemarin ya, bisa dijadikan duta budaya, bisa dijadikan influencer yang memberikan informasi tentang kebudayaan. Dari situ yang awalnya masyarakat kita ini lemah gitu pengetahuan tentang budaya, karena disampaikan oleh orang-orang yang disukai atau yang menjadi fan-nya gitu ya, orang-orang tokoh-tokoh gitu, akhirnya mereka mau mempelajari. Nah, ketika semua itu udah dilakukan, pemerintah melakukan melalui pendidikan, instansi swasta ataupun non formal itu membentuk wadah-wadah kebudayaan, kemudian juga dari para tokoh orang terkenal itu mereka fokus untuk mengenalkan kebudayaan. Itu salah satu bagi anak bangsa ini bisa sampai nanti mencintai gitu kebudayaan Indonesia. Ya paling tidak kayak Bang Riko tadi ada di Bekasi, paling tidak itu menyukai dan menyintai budaya Bekasi gitu. Nggak harus menyintai seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia, tapi paling tidak mencintai. Jadi setiap anak bangsa yang berada di daerahnya itu mencintai kebudayaannya dan terus ada gitu eksistensinya. Mungkin itu ya menurut saya. Terima kasih.
dan budaya itu adalah warisan bangsa. Jadi budaya itu warisan bangsa dan gimana ya? Kita tuh harus mempertahankan. Sebenarnya yang wajib mempertahankan budaya itu dari kita dari para pemuda. Karena kalau untuk yang orang tua, untuk sepuh, itu cuma menjadi tokoh atau menjadi kita mengambil ilmunya dari dia, dan wajib untuk mempertahankan budaya itu ya dari kita, dari para pemuda. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena tangan kemajuan suatu bangsa itu dari pemuda. Semuanya dari kita. Kalau di kitanya sudah bisa mempertahankan atau sudah melestarikan budaya itu, insya Allah ke depannya akan selalu ada. Tetapi kalau kitanya cuek, bahkan malu dengan budaya kita sendiri, lambat laut itu budaya akan tenggelam. Mungkin tidak ada lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia, akan terganti menjadi budaya asing, budaya luar, budaya barat yang kelihatannya yang tak senonoh gitu kan, yang kelihatannya kurang baik gitu. Begitu sih. Intinya tuh dari pemudanya gitu, mempertahankan. Rasa cintanya itu dari pemuda. Kewajibannya itu kita pada semua. Begitu, Mas. Kurang lebih mohon maaf. Boleh saya lanjutkan nggak? Masih ada pertanyaan tambahan mengenai penjelasan? Ya, gimana Mas Bais? Ya. Mengenai penjelasan Mas Budi dan Mas Tiko dalam meng-share mengenai kebudayaan dari berbagai daerah atau orang khususnya bukan daerah itu, mungkin akan ada sesuatu hal yang membuat dia kurang suka gitu. Jadi menimbulkan konflik. Nah, kalau seperti itu apakah lanjut terus kita publikasikan atau kita tahan untuk nanti kita next selanjutnya share lagi mengenai budaya kita, atau kita dobrak aja terus maju terus gitu? Biarin mau suka nggak suka, bodo amat nih kebudayaan gue gitu. Kasih contoh. Untuk budaya yang disuka atau tidak suka ya. Nah, di budaya itu kan di suatu daerah kan ada sebuah adat tradisi. Nah, sekiranya yang baik, mungkin kan di kebudayaan itu pasti nggak mungkin selalu, atau tradisi itu kan nggak selalu itu banyak yang mudaratnya. Pasti ada kebaikannya. Kita ambil salah satunya aja. Ambil salah satunya aja gitu. Apa yang kita suka, misalnya seperti kayak budaya Kerawang, enggak gitu. Ada apa? Misalkan ada suatu atau kebiasaan kita pertahankan gitu, bahasa Sundanya itu. Nah, mungkin dari misal kayak di ini ada ritual-ritual yang mengandung itu akan menjadi kita menduakan Allah, mensyirikan Allah kan. Nah, itu kalau misalnya kita nggak suka ya udah nggak usah kita pakai, tapi nggak kita komen, jangan kita komen. Kalau kita komen pas di acara tersebut, itu pasti akan menimbulkan konflik. Nah, cukup kita kalau kita tidak suka, cukup dalam hati aja, dalam hati, asal tahu aja gitu. Cukup dalam hati bahwa kita nggak suka dengan adat istiadat yang mengandung kayak menduakan Allah, mensyirikan Allah. Nah, kita cukup mengganjal aja dalam hati. Kalau kita komen pasti akan menimbulkan konflik. Nah, kita ambil yang baik-baiknya aja, seperti kayak misal bahasa.
Nah, itu kan salah satu mempertahankan budaya juga. Bahasanya mungkin kita pelajarin. Terus dari berpakaian atau cara apa tuh pakaian adat atau pakaian khas. Mungkin dari kan awalnya gitu menggunakan pakaiannya kita masih membuka aurat. Mungkin dari budaya dengan ada apa di zaman digital ini dengan perubahan-perubahan mungkin dari pakaian adat kita agak rubah sedikit gitu. Mungkin dari kayak coraknya masih corak budaya kita gitu. Nah, itu kita rubah dengan apa tuh bentuknya atau gimana gitu. Gitu sih Mas. Jadi intinya pilih salah satu aja yang disuka. Mendengar Berarti dengan praktek kebudayaannya itu menambahkan kenapa menambahkan Mas Faiz. Iya, monggo. Ya, jadi misalnya kita ini di satu daerah yang dia sudah punya kebudayaan, kemudian para masyarakat situ tuh udah biasa gitu merealisasikan kebudayaan. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang di situ, kemudian mereka bukan berarti ini kita pengen beradu gitu ya, satu budaya ini dengan budaya ini, tapi lebih kepada keanekaragaman budaya dari setiap daerah itu dikenalkan di satu daerah itu gitu kan. Misalnya di Bekasi ada palang pintu gitu ya, di Betawi gitu ya. Terus misalnya di Jawa dengan kebudayaan misalnya ketika pernikahan itu menggunakan adat-adat Jawa, dikenalkan di daerah yang bukan tempatnya. Supaya apa? Supaya masyarakat yang awalnya nggak paham dengan budaya luar gitu ya, bukan luar negeri, itu jadi bisa tahu. Terus juga ada momen-momen tertentu nanti yang akan dibuat oleh pemerintah. Biasanya ada kayak event pengenalan budaya gitu kan, pengenalan budaya dari setiap daerah. Itu kan bukan dalam rangka saya pengen menunjukkan budaya daerah saya, yang lain itu jelek segala macam, bukan, tapi dalam rangka mengenalkan budaya setiap daerah. Dan pentingnya saling menghormati sama masyarakat terkait budayanya. Jangan sama masing-masing masyarakat sudah kekeh inilah budaya yang paling baik gitu, yang paling bagus gitu. Karena setiap budaya menurut masing-masing. Jadi nggak bisa ada yang mengatakan budaya saya paling hebat, paling tinggi. Nggak bisa juga. Makanya di situ harus ada saling menghormati. Jangan tadi bilang saya terobos aja lah meskipun di tempat lain. Ya mengenalkan boleh saja, tapi kan menghormati budaya yang ada juga itu penting. Jangan karena saya udah cintanya budaya saya sendiri, saya adanya di daerah orang lain, kemudian selalu menutup mata gitu terhadap budaya yang kita tempati itu. Jangan seperti itu juga, kita harus ada penghormatan sama budaya di daerah tersebut. Berarti kita permisi Mungkin itu ya. gitu ya, Om. Salah satunya begitu. Salah satunya begitu. Bukan berarti kita juga menutup kebudayaan kita sehingga daerah tersebut atau masyarakatnya itu nggak tahu kita tuh punya kebudayaan apa. Gitu. Kalau kata orang dulu mah ini ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Di mana kita berada, kita harus menghormati lah kebudayaan orang lain juga gitu.
tidak selamanya kebudayaan kita juga juga kan dengan budaya lain gitu. Kita harus saling menghormati lah sesama budaya. Gimana kecil amat suaranya? Jangan jauh-jauh ya. Iya. Pak Is, jadi begini. Taruh tuh kan gue tadi mau ngejelasin. Ya kan Mas Aldi Fari. Ya maaf tuh kok ya. Tema robot baik. Silakan Mas Aldi Fari. Makanya kalau diangkot pakai mic-nya deketin bro, banyak orang tuh. Berisik nih. Iya, kalau kata orang zaman dulu mah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita tempat berada, kita harus menghormati lah budaya-budaya yang ada di tempat itu. Intinya kita saling hormat aja lah sesama manusia gitu kan, sesama Indonesia. Kayak gitu Mas Faiz. Baik, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Masih ada ya pertanyaan dari Mas Agus tadi yang belum dijawabkan. Mungkin menjadi PR kita. Dan itu nanti menjadi tugasnya materi ya untuk menanyakan atau bertanya mungkin kepada Pak Dr. Sarodi kalau sudah bisa bergabung sama kita. Ya, menambahin dah. Ya, silakan Pak. Oh, udah ada ternyata. Silakan Pak. Ya. Sambil saya jaga orang tua nih. Sebenarnya apa yang dibahas oleh teman-teman seperti Mas Riko, Pak Budi, Mas Faiz itu adalah contoh implikasi budaya dalam dunia pendidikan. Jadi sebenarnya contoh itu sudah ada, cuman memang teman-teman pemateri ini terjebak pada sistematika pembahasan. Karena memang di kelas ini teman-temannya cukup ilmiah ya, kayak Pak Agustian, Pak Budi, Pak Andrian, mereka paham ketika makalahnya tidak sesuai dengan sistematika pasti akan tersumbat komunikasinya. Mestinya Mas Aldi nanti diperbaiki di dalam makalah itu, mestinya ada pendahuluan, pembahasan, dan ada kesimpulan sehingga materi yang dipresentasikan itu nyambung pada akhirnya. Walaupun sebenarnya dalam diskusi apa yang dibahas tadi sudah terimplikasikan korelasinya antara pendidikan dan budaya. Tadi Mas Faiz mencontohkan, Mas Riko mencontohkan tentang bagaimana implikasinya di dunia pendidikan, yaitu dengan cara mengenalkan adat istiadat ataupun budaya yang bermacam-macam ini di dalam dunia pendidikan. Misalnya di Jawa Barat memasukkan kurikulum muatan lokalnya dengan bahasa Sunda. Kemudian di dalam mata pelajaran kesenian memasukkan lagu-lagu dan budaya di daerah-daerah lain di dalam pelajaran misalnya. Ini adalah contoh daripada implikasi budaya dalam dunia pendidikan. Atau misalnya kalau teman-teman mengikuti channel penyakit di YouTube, itu ada sepasukan Kopassus yang melakukan penjagaan di daerah suku Dani. Perbedaan budaya yang selama ini dimiliki ternyata mampu mensumbat komunikasi sehingga bagi sebagian suku Dani dianggap Indonesia ini tidak memberikan keuntungan karena perbedaan sudut pandang dalam budaya. Maka kemudian si Kopassus bukan memerangi dengan senjata, tapi kemudian melakukan observasi, mengenal budaya mereka, berbaur dengan mereka. Jadilah sebuah interaksi antara budaya Jawa dengan budaya suku Dani, Papua. Dengan tindakan pada akhirnya anak-anak suku Dani dibawa ke Indonesia, ke Jawa, ke Solo, untuk dilakukan pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini salah satu contoh implikasi budaya dalam dunia pendidikan. Intinya saya mohon Mas Aldi nanti memperbaiki sistematika penulisannya
seperti yang pernah saya sampaikan, ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada kesimpulan. Tadi kenapa Mas Agustian mempertanyakan? Karena memang di pembahasan justru yang dibahas bukan implikasi tapi teori sosial budaya dari pendapat ahli. Ini yang kemudian menjadi perdebatan di dalam diskusi ini. Meskipun pada akhirnya jawaban terhadap contoh implikasi itu sudah terjawab oleh Mas Riko, Pak Budi, dari pertanyaannya Pak Faiz. Sebenarnya sudah ada kok. Ya, makanya tadi Mas Aldi agak kebingungan menjawab karena memang teori itu membatasi sebenarnya. Padahal teori tentang implikasi budaya bisa banyak sekali. Mestinya memang jangan dari salah satu pendapat teori saja, tapi secara komprehensif pengertian implikasi budaya di dalam pendidikan itu dijadikan sebagai topik daripada pembahasan. Kemudian nanti ada kesimpulannya. Ini tadi hanya pembahasan langsung, tidak ada kesimpulan, sehingga Pak Andrian mempertanyakan kesimpulannya mana ini makalah ini. Jadi wajar sebenarnya tadi ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya kasih nilai kelompok ini dari diskusinya bagus. Kemudian dari sisi matematika penulisan makalahnya diperbaiki, saya kasih nilai 93. Yang dengan terbaru udah nilai dikirim, Pak. Yang terbaru udah dikirim, ya udah Ya, nanti saya baca lagi. Salah kirim, Pak. Oke, saya kasih nilai 95. Terus tolong Pak Wahid supaya klarifikasi ke saya. Dia masuk anggota, kenapa tidak presentasi, kenapa tidak berpendapat, kenapa tidak menjawab, nanti disuruh klarifikasi ke saya. Jadi nilai A ini hanya berlaku untuk Mas Aldi dan host tadi, namanya siapa hostnya tadi? Alif ya? Iya Pak, Alif Pak. Ya, Pak Wahidi belum dapat nilai sebelum klarifikasi ke saya. Kenapa dia masuk anggota tapi tidak punya peran dalam kelompok diskusi ini? Gitu aja, Dam, tambahan dari saya. Sebelum kita tutup, kita sisi foto dulu teman-teman. Mohon untuk membuka videonya. Ya, mohon untuk membuka videonya. Kameranya. Ya, sudah semuanya. Baik, saya ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih kepada pemateri pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdiskusi dan suara dari para di satu mungkin mengeluarkan suaranya ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan karena waktunya sudah ini juga, nanti takut mengganggu bentrok dengan perkuliahan lain, kita tutup saja. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.